Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Diam dan Tenanglah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 38b dan 39. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus seringkali memberikan kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka oleh para rasul. Bahkan kejutan itu berada di luar pemikiran manusia. Kejutan demi kejutan yang Yesus lakukan membuat murid-muridnya kagum dan heran. Kekaguman dan keheranan para murid Yesus terjadi manakala Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya dapat kita dengar dalam Injil Markus hari ini. Diceritakan bahwa pada suatu hari saat hari sudah petang, Yesus berkata kepada para muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan. Maka murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus, "Diam, tenanglah," mempunyai kuasa dan wibawa. Terbukti setelah Yesus berkata, "Diam, tenanglah," angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menegur para murid yang takut dan tidak percaya. Para murid tidak sadar bahwa Yesus ada bersama mereka. Yesus adalah jaminan dan segala-galanya. Ketika Yesus ada bersama para murid, semua masalah akan beres, meskipun masalah tersebut sangat berat dan sulit. Tetapi para murid Yesus juga manusia biasa. Mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Karena itu, mereka seharusnya tidak perlu takut. Takut adalah salah satu tanda bahwa para murid Yesus tidak percaya kepada Yesus. Padahal Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan dengan menghardik angin dan danau, Yesus sekali lagi menunjukkan kuasanya atas alam semesta. Kekuatan alam semesta pun tunduk kepada perintah Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada saat kita takut, kita sulit untuk mencari jalan keluar yang tepat dan benar. Perintah Yesus, "Diam, tenanglah," tidak hanya berpengaruh pada alam, tetapi juga kepada para muridnya. Yesus ingin para murid tenang dan tidak takut. Mungkin kita pernah melihat orang yang lain yang mengalami ketakutan
atau kita sendiri pernah mengalami ketakutan. Misalnya, takut hantu, takut karena telah berbuat salah, takut terkena bencana alam, atau takut mati. Kita juga masih ingat bagaimana awal mula munculnya COVID-19 dan dalam sekejap seluruh dunia mengalami ketakutan. Bahkan ada negara yang lockdown atau menutup pintu masuk bagi orang asing dari luar. Dalam suasana takut, orang bisa melakukan sesuatu yang tidak wajar. Maka cara yang tepat untuk mengatasi rasa takut adalah berusaha untuk tenang. Dengan bersikap tenang, kita bisa berpikir jernih dan akal budi kita bisa berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika kita takut, maka sulit bagi kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan benar. Kita bisa lihat para murid Yesus, karena takut mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Padahal secara manusiawi tindakan itu dianggap kurang sopan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita takut akan banyak hal. Anak sekolah takut tidak naik kelas. Mahasiswa takut kepada dosen yang pelit memberi nilai. Orang tua takut anak-anak mereka gagal. Para pemilik perusahaan takut perusahaan mereka bangkrut. Para karyawan takut dipecat. Suami atau istri takut tidak bisa membahagiakan pasangannya. Petani takut panen, mereka gagal. Takut terhadap teroris. Orang kaya takut harta mereka dirampok atau dicuri. Sementara orang miskin takut tidak bisa makan pada hari esok. Ketakutan-ketakutan ini membuat manusia tidak tenang dan tertekan hidupnya. Maka selain kita berusaha tenang, kita juga belajar dari para murid Yesus untuk membangunkan Yesus. Cara membangunkan Yesus adalah lewat doa. Dalam doa Allah hadir dan menolong kita. Doa tidak harus selalu panjang. Perkataan para murid, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa," termasuk sebuah doa. Doa para murid ini sangat sederhana, tetapi bisa mendorong Yesus melakukan sesuatu yang besar. Apakah aku sudah berusaha diam dan bersikap tenang saat masalah menimpa diriku, ataukah aku justru takut? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat memperhatikan umat-Mu yang berada dalam keterpurukan dan membutuhkan bantuan-Mu. Tambahkanlah keyakinan kami, supaya saat menghadapi masalah, kami bersikap tenang dan tidak takut. Semoga kami selalu mengimani bahwa Engkaulah Raja kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.